Manado. Hai, perkenalkan nama saya Chelsea Petrus dari kelas 12 MIA Sekolah Dian Harapan Manado. Saat ini saya akan membahas tentang polimer dan COVID-19. Sebelum dibahas lebih dalam, apa sih itu polimer? Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Polimer terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan monomer penyusunannya. Dan yang terakhir, berdasarkan sifat. Berdasarkan sumbernya, polimer terbagi atas polimer alam dan polimer sintetis. Berdasarkan monomer penyusunnya, polimer terbagi atas homopolimer dan kopolimer. Berdasarkan sifatnya, polimer terbagi atas termoplas, termoset, dan elastomer. Termoplas merupakan polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Contohnya yaitu PVC. Termoset merupakan polimer yang memiliki bentuk permanen. Sifat ini disebabkan oleh banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan membuat termoset menjadi terbakar. Contohnya yaitu melamin. Reaksi pembentukan polimer dari monomernya disebut dengan reaksi polimerisasi. Nah, reaksi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Gambar ini merupakan contoh reaksi polimerisasi adisi. Lalu, bagaimana dengan COVID-19? Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh, gejala-gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilek gitu. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Gurmetsing menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Gurmet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona.
itu harus diisolasikan. Ya, diisolasikan. Kalau keluhannya masih ringan, bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun ya selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Dermat Singh juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Inessa Yuniza, Fikri Adin, Jakarta. COVID-19 merupakan penyakit yang berasal dari virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menular lewat droplets. Makanya kita disarankan dan diwajibkan untuk menggunakan masker di saat kita merasa kurang enak badan ataupun saat kita keluar rumah. Jika virus ini telah berhasil menginfeksi seseorang, maka virus ini akan mengikat enzim-enzim yang ada dalam saluran pernafasan. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, mengapa virus corona ini lebih sering menyerang paru-paru dan jantung? Virus corona menyerang paru-paru dan jantung itu dikarenakan kedua organ ini mempunyai sejenis sel yang mengandung enzim protein. Enzim tersebut disebut enzim ACE2. Enzim ACE2 ini secara singkat merupakan pintu masuk bagi virus corona ke dalam tubuh kita. Untuk mencegahnya, ada baiknya untuk kita menerapkan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan masker saat mau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Serta jangan lupa untuk berolahraga dan makan makanan yang bergizi serta tidur cukup agar sistem imun kita tetap kuat. Stay safe ya all!